Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Zoom meeting pertama, kemungkinan belum bisa pembekalan karena belum lengkap. Paling tidak kita kenalan dulu bahwa kita akan rutin dalam bekerja ini menggunakan Zoom meeting. Lalu dalam menginput data nanti kita akan menggunakan aplikasi Android yang digunakan teman-teman. Sehingga nanti ada proses pembekalan tentang penggunaan aplikasinya ya. Penggunaan aplikasinya. Ya, pembekalan aplikasi ada, tapi karena yang hadir di sini ada Diana dan Devi, pembekalan di tingkat tim lapangan kemungkinan di sesi kedua ya. Nah, Devi nanti itu mengontrol proses input data menggunakan Android tentang data UMKM di setiap desa yang ada mangrove dan gambutnya, kan gitu. Di suara saya kedengaran? Dengar ya. Nah, kedengaran. UMKM ini kan lembaga bisnis yang legalitasnya paling mudah dibandingkan CV, PT, firma, atau koperasi. Dan itu. Nah, UMKM yang identifikasi adalah UMKM yang berpotensi akan berbisnis dengan kelompok tani hutan. Kelompok tani hutan yang di bawah Kesatuan Pengelolaan Hutan Bagan Siapi-Api. Jadi Kesatuan Pengelolaan Hutan itu adalah pengganti dari Dinas Kehutanan tingkat 2 yang sudah dihilangkan ya. Sudah nggak ada lagi Dinas Kehutanan sekarang di tingkat kabupaten kota. Gantinya KPH. Nah, KPH itu dalam mengelola kawasan hutannya, dia didorong untuk bermitra ataupun bekerja sama dengan masyarakat desa yang membentuk kelompok tani hutan. Siapa kelompok tani hutan itu? Itu ya bisa jadi anggota masyarakat yang memang dari dulu sudah bercocok tanam di kawasan hutan. Gitu ya. Nah, kelompok tani hutan ini kan berarti dia akan mengelola kawasan agar tidak terjadi kebakaran dan tidak terjadi perambahan hutan. Dalam rangka pengawasan itu, penjagaan kawasan itu tentu dibutuhkan pembiayaan pengawasan dan pengelolaan kawasannya. Nah, agar terjadi pembiayaan maka harus dibangun bisnis antara kelompok tani hutan dengan UMKM yang ada di desa. Bisa UMKM yang ada di desa, bisa jadi KTH itu yang membuat UMKM. Ya. Nah, yang mengidentifikasi kelompok tani hutan itu ada tim tersendiri. Ada tim tersendiri, sedangkan Devi adalah tim yang mengidentifikasi UMKM-nya. Oke. Nah, nanti Devi dan teman-teman akan menginput data-data UMKM sesuai dengan formulir yang disiapkan secara online. Data itu nanti bisa dibuka oleh Diana di website. Diana, dengar? Dengar Diana? Coba anggukkan kalau iya, dengar. Suaramu nggak ada kelihatan. Oke, sip. Nah, Diana nanti tugasnya akan meregister UMKM itu ke OSS secara online.
Sehingga UMKM itu jadi legal semuanya. Nah, artinya Diana ini kerjanya walau di depan laptop dan terhubung internet ke urusan website OSS. Diana membutuhkan data-data yang cukup yang menjadi syarat pendaftaran atau peregisteran di UMK itu. Sehingga tim Devi memang harus mendapatkan informasi yang tepat yang dibutuhkan oleh kelompok tani oleh Kesatuan Pengolahan Hutan, oleh jaringan masyarakat gambut, dan oleh Diana, karena Diana secara teknis dia yang akan memproduksi izin-izin ini. Ya. Nah, pekerjaan ini dibiayai oleh Chevron. Chevron di penghujung sebelum take over ke Pertamina. Nah, pendanaan ini jatuhnya ke JMGR. JMGR itu Jaringan Masyarakat Gambut Riau. Kebetulan saya ada di situ. Dan ini mungkin juga jawaban dari diskusi Devi, Diana, dan tim Devi yang bertahun-tahun kita ngobrol sampai bikin UMKM riset kita dulu ya, Devi, Diana. Tahun berapa itu kita nyiapkan UMKM riset atau lembaga riset? 2018 enggak? 2016-an ya. Nah, 18 tahun 2020 baru kita akhirnya simulasi untuk melakukan riset ini. Itulah. Dan karena ada pandemi, kita juga harus beradaptasi risetnya dengan menggunakan teknologi. Dan itu. Nah, hasil riset ini akan digunakan JMGR untuk pengusulan pembiayaan kegiatan UMKM dan kelompok tani hutan di tahun 2022 sampai 2026. Jadi ini sebetulnya program riset untuk menyusun proposal ke depan. Oke, sehingga nanti tim Devi, saya menyebut tim Devi ya, yang untuk UMKM ini, di situ juga akan diinput kebutuhan biaya masing-masing UMKM kalau dia akan berbisnis, sehingga ada data analisa usaha. Ya, selain atau UMKM-nya, atau diputuskan membentuk UMKM baru, ya, kita juga ada kolom di dalam aplikasi Android itu untuk menginformasikan berapa modal yang dibutuhkan UMKM. Sehingga nanti di 2022 bisa jadi diawali dengan pelatihan dulu UMKM-nya, lalu kita uji permodalan, yang kelompok tani hutan juga berjalan, kan begitu ya. Nah, artinya kalau ternyata teman-teman peneliti saat ini tertarik untuk akhirnya mendampingi ke depan, berarti kan kita sudah punya embrio tim bimbingan ke depan. Dan menjadi pendamping ini sambilan dengan pekerjaan yang teman-teman sandang saat ini. Jadi nggak harus keluar dari pekerjaan yang ada. Itulah. Sip. Mudah-mudahan dengan gini kan ada income tambahan, sekaligus kita membangun desa-desa di Rokan Hilir. Nah, itu opening saya pertama, dan kebetulan saya belum sempat membaca poin terakhir pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman kumpulkan. Mungkin saat ini bisa disampaikan pertanyaannya apa.
Oke, boleh bertanya. Setelah bertanya nanti dihidupkan audionya, setelah itu dimatikan biar suaranya kedengaran dengan teman-teman yang lain ya. Ya, sorry tadi menghilang. Siapa? Mungkin kalau Diana dan Devi udah sering ngobrol, kita mulai dengan Pak Jaka mungkin. Jaka Putra. Pak Jaka, ada pertanyaan atau memperkenalkan diri juga nggak apa-apa. Itu masih mute, suaranya belum keluar, tekan apa yang mikrofonnya Pak Jaka. Oke, silakan Pak Jaka. Tes suara, tes sound. Oh, signal Pak Jakanya. Pak Jaka berada di Saus dong Pak Jaka. Ganti HP. Poneng Pak Jaka. Poneng Pak Jaka. Gimana Pak Jaka? Suaranya Sinyalnya tuh Bang, sinyalnya Bang, signalnya rendah. sinyalnya rendah sehingga dia hidup tapi dia nggak dengar suara. Iya. Berarti Pak Jaka untuk Zoom meeting berikutnya harus panjat pohon kelapa. Signalnya lengkap. Kita coba Diana, Arfan kopi, dulu. Diana kopi. Arfan, Pak Jaka mungkin belum bisa. Siap, Bang. Ya, ada pertanyaan Arfan. Saya rasa tadi yang abang sampaikan tadi udah menjawab pertanyaan saya pada pengisian formulir Google kemarin, karena yang saya tanyakan adalah mengenai apa output kedepannya setelah kita selesai dari survei mangrove ini. Itu yang saya dengar tadi yang abang sampaikan tadi. Udah terjawab artinya pertanyaan. Sudah terjawab Bang, sedikit-sedikit sudah ada gambarannya. Thank you. Ada pertanyaan lain? Untuk saat Cukup? ini cukup dulu Bang. Belum. Oke, sip. Tapi bisa ya, awalnya ini kan desain saya per desa 1 orang. Ya. Tapi akhirnya Devi memberi saran nggak usah per desa, per kecamatan saja yang melakukan riset ini. Kira-kira sanggup ya untuk berkunjung-kunjung ke desa dalam kecamatannya? Saya rasa sanggup Bang. Sanggup, nanti kalau ya? nggak sanggup nanti lambaikan tangan ke kamera nanti Bang. Ya apa, kalau kamu angkat kartu merah, yang saya marahin Devi Janatul Firdaus. Siap Bang. Ganti yang lain Bang. Si Arfan, makasih Arfan. Siap Bang. Muhammad Hafiz. Silakan. Saya, Pak. Ada pertanyaan? Saya rasa untuk sementara ini, karena ini berbentuk perkenalan sementara, sudah cukup. Kami menunggu instruksi dari Abang Depi aja lah. Kalau saya menunggu instruksi Abang Depi aja. Siap perintah Abang Depi lah. Tetapi tentang wilayah kerjamu bisa kamu tempuh ya, walaupun kita nggak punya tim di tingkat desa. Bisa Pak. Walaupun jauh-jauh ya bisa. Bisa ya. Oke, sip. Pokoknya Bisa, dinikmatin kerjanya ya, dinikmatin. Karena kita Ya. bagaimana ada warga ya. Siapa? Alhamdulillah. Oke.
Sebelum ke Diana, Pak Jaka bagaimana? Udah bisa untuk menyampaikan sesuatu? Pak Jaka, suara kami kedengeran nggak? Coba pakai, kalau kedengeran angkat tangan, Pak. Pak Jaka? Nggak dengar kayaknya Pak Jaka ya. Sinyal agak lemah itu kayaknya. Oke, Devi, silakan. Kalau gitu ke Devi Pak. dulu. Nah, Ya, Bang. ini dikasih ke semua teman-teman untuk memahami spot internet yang tertinggi di tempat masing-masing. Sehingga pada saat Zoom meeting ataupun melakukan input data lewat Android bisa lancar. Artinya kalau di rumah masing-masing ternyata sinyalnya rendah, ya jangan dipaksa melakukannya di rumah. Bisa ke rumah orang lain. Ya, itu diatur sehingga segalanya jadi lancar karena proses kita kan jarak jauh. Oke, Devi, ada pertanyaan? Ya, Bang. Apakah tugas kami hanya mengidentifikasi? Kalau mengidentifikasi itu kan artinya mendata UMKM yang ada atau tidak ada. Nah, kalau sekarang kami ingin tahu dulu UMKM ini sub bidangnya apa gitu? Ada nggak jenis-jenis tertentu bidang usaha yang dikelola oleh UMKM di desa-desa kita? Ya. Jadi kita tahu UMKM apa yang didata. Udah itu, kalau misalnya tidak ada, apakah kita juga boleh membentuk UMKM dan orangnya adalah orang kita? Oke, sip. Bagus. Jadi begini. UMKM yang didata bukan UMKM yang seluruhnya sudah didata oleh Dinas Perindustrian atau UMKM yang sudah terregister di kantor camat. Surat izin usaha mikro kecil itu kantor camat yang menerbitkan. Tetapi kayaknya yang terbaru sudah OSS. Itu kalian bisa ngobrol nanti sama Diana. Diana karena udah saya paksain untuk mempelajari mekanisme pendaftaran UMKM. Pertanyaan Devi adalah UMKM mana yang diidentifikasi? Ya. Pertama, warung itu kan juga UMKM. Tukang sate juga UMKM. Tukang tambal ban juga UMKM. Tapi Tukang kan jahit produktif. kan gitu. Tetapi UMKM tukang jahit atau UMKM tukang sate kan tidak berelasi dengan kelompok tani hutan. Asumsi kita, hutan bakau yang ada di desa-desa itu dan hutan gambut yang ada di desa-desa itu akan dikelola oleh kelompok tani hutan di masing-masing desa. Ya, mangrove itu kalau sekarang biasanya ditanganin oleh LSM atau ditanganin sama kelompok pencinta alam di desa, sekarang istilah legalnya adalah kelompok tani hutan. Nah, kita contohkan misalnya di Sinaboy ternyata ada kelompok tani hutan atau potensial menjadi kelompok tani hutan, atau bisa jadi belum ada kelompok tani hutannya. Tapi kan kalian tengok di situ, ini potensi nih, ada hutan bakau, lalu kira-kira siapa saja yang akan kemungkinan berbisnis di kawasan itu sebagai UMKM bidang produksi. Ya. Nah, yang termasuk bidang produksi itu umumnya adalah yang mengelola kawasan secara langsung. Misalnya, dia bercocok tanam. Misalnya, dia menangkap kepiting bakau. Misalnya, dia berbudidaya kerang di sekitar bakau. Itu disebut UMKM produksi, karena dia memproduksi sesuatu. Oke, kita contohkan yang paling ini kerang dulu ya.
nanti kalian harus kembangkan apa saja relasi yang lainnya UMKM-nya. Kerang ada pembudidaya. Pembudidaya kerang itu adalah UMKM produksi. Lalu pembudidaya kerang akan dibeli sama pengupas kerang. Itu UMKM diversifikasi, artinya sudah merubah produk. Karena apa? Kerang baru sekarang dicongkel, yang dijual adalah dagingnya sebagai produk diversifikasi. Tapi kemungkinan ke depan kulit kerang pun bisa jadi bisnis. Karena ternyata itu bisa jadi bahan baku pemicu tumbuh-tumbuhan atau apa namanya ya, seperti enzim untuk tumbuhan tertentu jadi lebih baik buahnya. Nah, itu artinya pengupas kerang itu UMKM diversifikasi. Diversifikasi artinya pembeda, diversifikasi. Lalu ada yang bisnis untuk membuat tepung kulit kerang. Itu kan berarti diversifikasi. Nah, selain itu nanti ada UMKM untuk distribusi. Artinya dia kemungkinan menjual baik itu tepung kerang, baik itu kulit kerang, baik itu daging kerang kupas ke daerah lain. Itu kan UMKM distribusi. Ya. Lalu ada UMKM retail. Berarti kan dia mengecer produk-produk yang didistribusi itu. Nah, itu yang akan diidentifikasi sebagai UMKM. Lalu kalau sudah ketemu berarti dalam proses identifikasi juga akan terjadi wawancara teman-teman ke mereka, berapa yang dibutuhkan biaya untuk itu. Kalau kita mau memodali mereka. Kan gitu. Nah, sehingga yang dimaksud identifikasi bukan hanya tentang ada dan tiada, tapi lengkap informasinya untuk apabila Diana akan membantu mereka meregister izinnya, datanya sudah ada. Lalu untuk kedepannya kita memilih UMKM mana yang akan dibiayai, kita sudah tahu daftar usahanya. Jadi informasi kebutuhan angka itu nanti ada di Android di dalam aplikasi Android itu yang teman-teman akan isi angkanya. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya tadi adalah mungkin nggak di antara teman-teman membentuk UMKM? Pertanyaan saya yang dimaksud Devi di antara kita ini artinya peneliti membentuk UMKM atau bagaimana? Kalau memungkinkan memang kita, atau kalau tidak memungkinkan kan kawan-kawan kita di kecamatan, di desa kan ada Bang, awalnya kan kita data per desa. Ya. Untuk memberdayakan mereka itu gitu loh. Bisa. Oke, sip. Atau kolega kita. Ada kemungkinan di lingkaran peneliti yang dipimpin Devi akan mengusulkan terbentuknya UMKM. Nanti kan tinggal Diana register terbentuknya UMKM baru. Tinggal pilihan, apakah cocoknya di produksi yang berlumpur-lumpur, atau pilihannya adalah di distribusi dan retailnya. Jadi jangan dipaksakan, kalau tidak mampu bertani, kita maksakan diri bertani. Padahal kita mampunya sebetulnya adalah membeli produk pertanian. Jadi ada titik-titik untuk membentuk UMKM. Nah, ini sangat besar kemungkinan UMKM akan terbentuk. Karena apa? Ini kan kita kaitannya dengan kelompok tani hutan yang kawasan atau potensi alam di dalam kawasan kelompok tani hutan itu kan berbeda-beda. Jadi akan beda juga UMKM yang akan terbentuk. Ya, jadi
Kalau di desa itu sebetulnya sudah banyak UMKM, ya laporkan itu saja yang kita register. Tapi kalau daerah itu tidak ada UMKM-nya, kelompok tani hutan kan membutuhkan banyak UMKM. Kalau enggak nanti produk mereka nggak bisa diserap pasar. Maka kawasan itu memang akhirnya oleh teman-teman tim Devi untuk UMKM apa ya harus dibuat. Nah, itu kita diskusikan seperti itu. Bang. Oke. Bang. Ya. Data kelompok tani hutan ini di mana bisa kita dapatkan? Artinya gini, kita bisa koordinasi dengan mereka untuk identifikasi UMKM. Oke, sip. Data tentang KTH nanti kalian bisa buka di website yang sudah dibuat. Karena tim yang mengidentifikasi KTH juga mengirimkan informasi sehingga database kita nanti masuk. Sehingga Devi dan teman-teman akan tahu di desa ini, kecamatan ini ada KTH-nya. Di desa ini, kecamatan ini belum ada KTH-nya. Oke? Sip. Nah, nanti kan juga akan saya koneksikan ada ini grup tentang tim UMKM ada, grup tim KTH ada, nanti grup gabungan juga ada, sehingga terjadi komunikasi di antara teman-teman. Gitu. Oke, Dev? Oke, Bang. Oke ya, nanti kita juga ada pembekalan lagi untuk pelatihan menggunakan aplikasinya. Oke. Ya. Tapi aplikasi itu jadi keperkiraan bulan depan, sehingga pertemuan kita pembekalan ini harapannya terjadi dengan formasi lengkap. Lalu saya akan jelaskan prinsip-prinsipnya lebih lengkap juga. Ini kan baru pembukaan dulu ya, supaya pertemuan berikutnya sudah punya kisi-kisi atau clue yang akan dibicarakan. Oke, Bung Ruslan. Apa kabar Bung Ruslan? Pak. Kecil sekali suaranya. Oh ya. Iya, Pak. Iya, Bung Ruslan di kecamatan mana? Kecamatan Batu Hampar. Batu Hampar. Oke. Awalnya kita kan mau buat timnya itu per desa. Tapi menurut Devi jarak antar desa sebetulnya nggak begitu jauh. Sehingga akhirnya kita putuskan di tim tingkat kecamatan yang bertugas menginput data desa ya. Bung Ruslan, di Batu Hampar terlalu jauh nggak dari desa satu ke desa lain? Tidak, Pak. Jarak-jarak 1-2 kilo lah, Pak. Masih mute ya, Bung Ruslan? Suaranya nggak keluar. Halo? Halo? Ya, Pak? Dengar, Pak? Ya, oke. Kayaknya headphone-mu yang nggak bagus. Ya bagian. Itu dengar tuh. Malah dengar dicabut. Oh, ya. Hampar kecil ya, Sip. Pak. Cuma 5 desa. Ini pakai laptop atau pakai handphone? Laptop, Pak. Laptop. Ya. Oh, iya ya, berarti kalau pakai laptop harus pakai mikrofon tambahan. Ya. Kalau nanti wajahmu yang didekatkan ke layar laptop penuh dengan ludah nanti. Oke, Bung Ruslan ada pertanyaan? Untuk saat ini belum ada, Pak. Belum ada? Belum. Belum. Tetapi tadi mendengarkan apa yang saya sampaikan? Setengah jalan, Pak. Setengah jalan. Oh iya.
Kalau gitu push up kamu 10 kali. Ini ada saya rekam layar nih, kalau ada yang mau nanti chat aja. Oke. Terima kasih Diana, inisiatifnya bagus sekali. Siapa lagi? Bung Arfan udah bisa belum ya? Bung Arfan. Oh, Bung Arfan udah Iya, tadi Bang. ya. Ada Bang, udah Bang. Nah, Muhammad Afis. Muhammad Afis yang di rumah sakit tadi ya? Saya di kubu, Pak. Oh, Kubu. Oke, Muhammad Afis udah tadi ya. Jaksa Putra Ya. yang belum. Oke, sip. Saya di rumah sakit. Nah, pembicaraan kita pagi ini jadiin bahan diskusi di grup karena masih ada yang belum hadir ya, Dev. Berapa orang lagi yang belum hadir, Dev? Bang, ini dari Palika ada nih sama saya. Oh, Palika. Namanya Iya. siapa? Muhammad Nasir. Muhammad Nasir. Yuk. Ada pertanyaan, Bung Nasir. Oh, gini Bang. Korelasi dari UMKM ke KTH itu apa? Itu yang pertama. Yang kedua tupoksinya. Dan yang ketiga SOP-nya. Oke, sip. Kelompok tani hutan itu kan sekumpulan masyarakat desa yang diberi kewenangan oleh pemerintah mengelola kawasan hutan sekian puluh hektar. Di antara kawasan hutan tetap ada bentangan-bentangan kosong yang bisa ditanamin tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomi. Ya. Tapi kelompok tani hutan ini kan fungsinya menjaga kawasan. Menjaga kawasan itu kan butuh biaya operasional juga. Dari mana biaya operasionalnya? Tentu dengan cara membangun produksi tertentu di dalam kawasan yang mereka jaga. Kedengaran ya untuk semua pertanyaan ini bagus, semuanya dengerin ya. Nah, tetapi pada saat kelompok tani hutan harus berbisnis, dia harus punya legalitas dalam bentuk UMKM atau lembaga bisnis, badan hukum bisnis. Ya, karena kelompok tani hutan itu badan hukum pengelola kawasan. Ya. Nah, dengan adanya UMKM, maka ada transaksi bisnis jual beli UMKM ke kawasan kelompok tani hutan. Apakah mau bidang peternakan, kayak mau bidang pertanian, hasil hutan bukan kayu, ada madu ke depannya, tapi untuk transaksi-transaksi kan harus ada UMKM-nya. Gitu ya. Nah, lalu UMKM harus kita siapkan dan kita kasih pelatihan kalau mereka belum terampil, tapi harapannya kan masyarakat yang sudah mengerti bisnis-bisnis itu, mengerti perdagangan. Nah, nanti kalau memang membutuhkan modal, kita akan input modal ke UMKM tersebut. Ya. Nah, sehingga agar UMKM bisa kita biayai semua, kita kan pasti mewawancara menurut mereka butuh biaya berapa. Itu Bung Nasir, sehingga kalau terjadi transaksi jual beli terhadap KTH sehingga urutan yang tadi ada 3 UMKM yang saya sebutkan ya. Nah, ini akhirnya kan pengelolaan kawasan hutan itu memang mengarah kepada pengembangan kesejahteraan masyarakat. Kalau nggak kita lakukan ini, akhirnya kan pemerintah sikit-sikit ngasih kawasan hutan kepada perusahaan-perusahaan besar. Sehingga masyarakat selalu terpinggirkan karena ada kawasan hutan yang dikelola oleh perusahaan. Gitu loh. Ini proses baru pemerintah menyerahkan atau mempercayakan pengelolaannya kepada masyarakat. Tentang SOP, ya setiap UMKM SOP-nya pasti beda-beda tuh Nasir. Nah, gitu ya. Nah, kalau SOP di kita tim peneliti nanti setelah kita kan akan
terus Zoom meeting terus ini sampai aplikasinya selesai. Ini kita melakukan melakukan pemahaman tentang program ini. Itu Nasir. Kira-kira terjawab nggak jawaban saya atas pertanyaan Nasir? Oke. Lalu Nasir berada kan untuk tim risetnya enumeratornya di kecamatan apa tadi? Palika. Nah, sekarang kan tidak ada pengambil data atau enumerator tingkat desa, sehingga ini di take over sama tim tingkat kecamatan. Ini kesempatan teman-teman jalan-jalan mengelilingi desa di kecamatan. Ke penghuluan ya, kalau di sana. Ke penghuluan. Itu loh, keliling-keliling untuk mengecek kemungkinan itu. Nah, bisa jadi ini menyambung dari pertanyaan Devi tadi. Apakah KTH-nya sudah ada sehingga bisa dilingkan? Mungkin teman-teman tidak akan melihat ke KTH-nya, tapi melihat sumber daya alam di desa itu. Targetnya adalah sumber daya alam hutan gambut dan sumber daya alam hutan bakau. Disitulah teman-teman memprediksi UMKM apa yang cocok. Itu ya, Nasir dan teman-teman yang lain. Berarti begini, Bang. Seandainya dia tidak ada produksi seperti kepiting ya, Bang bilang tadi itu. Nah, berarti kita bisa membuat sebuah kelompok tani yang baru untuk budidaya kepiting gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah bakau itu tadi, kebetulan kalau di Palika itu semua desa dari perbatasan Sumatera Utara sampai dia perbatasan Kubu, pinggir pantai, pas betul. Setiap desa itu sepanjang pantai itu semuanya mempunyai hutan bakau. Sama yang ini, yang barusan ini yang keluar dari Pemprov, bantuan dari Pemprov itu. Kebetulan itu juga Pak Mili, Ketua Kelompok Tani ya. Dan ada juga pengajuan yang baru, ada 4 kelompok tani. Kelompok tani hutan. Ya. Oke. Mangrove. Ya. Ada kemarin tuh 4. Ada 4 kelompok tani lagi kemarin tuh sudah dimasukkan ajuan penganggaran lah untuk supaya lahan itu tidak abrasi, maka diajukan untuk mangrove itu tadi. Nah, maksudnya seperti ini, yang seperti saya bilang tadi itu, kalau untuk di sana kan ada budidaya kepiting itu kan tidak ada. Ya. Nah, jauh sebelum ini saya sudah memikirkan budidayanya itu bukan di pinggir pantai, tapi sebentuk di kolam terpal. Pengerasan dia. Terus? Maksudnya apakah ada korelasinya sampai ke sana gitu? Atau masalah yang di hutan bakau tadi itu dibuat kelompok tani yang baru untuk budidaya kepiting? Oke, pertanyaan bagus. Jadi gini Nasir, kelompok tani hutan itu kita tidak ada tugas di tim UMKM membentuk kelompok tani hutan, karena ada tim yang saya tugaskan untuk meregister dan membentuk kelompok tani hutan. Itu timnya tersendiri. Nah, kelompok tani hutan ini kalau mau berbisnis harus ada UMKM-nya. Lalu bisa jadi mereka kan belum terpikir juga tentang perlu ada UMKM bidang budidaya kepiting bakau tadi. Maka Nasir bisa merancangkan bisnis untuk budidaya kepiting bakau itu. Sehingga UMKM ini bisa jadi diambil dari beberapa anggota kelompok tani hutan, bisa jadi kelompok lain yang akan bertransaksi dengan kelompok tani hutan. Karena UMKM yang mau budidaya bakau itu, dia kan berada di dalam kawasan kelompok tani hutan. Jadi jangan bikin kelompok tani hutan yang baru. Paham, Bung Nasir?
Nah, artinya teman-teman researcher operator bisa saja dengan lalu mengusulkan adanya UMKM di bidang budidaya, itu termasuk UMKM produksi. Atau bisa jadi teman-teman researcher nanti atau enumerator yang menjadi UMKM itu. Tetapi harus ada transaksinya, apakah itu jadi penyewaan kawasan, karena kita harus menyumbang dana juga ke kelompok tani hutan. Agar kelompok tani hutan konsentrasi untuk menghijaukan mangrove, konsentrasi menjaga hutan mangrove jangan ditebangin. Begitu, Nasir. Bang, saya mungkin akan jelaskan sedikit, Bang, terkait KTH gitu kan, kelompok tani hutan. Kelompok tani hutan itu yang akan meregister itu KPH, sehingga di aplikasi Android kita itu akan ada di tiap desa itu KTH, kelompok tani hutan yang akan kita datangi, sehingga kita melihat udah adakah UMKM yang terbangun atau belum. Kalau belum, kita akan inisiasi untuk membangunnya. Kalau udah, itu kita perkuat dan kita masukkan ke aplikasi kita. Mungkin seperti itu penjelasan singkatnya, Bang. Oke, makasih. Bang, tambahan Bang. Tadi saya Muhammad Hafiz tadi ngomong mungkin nggak nyala mute mikrofonnya. Enggak Pak, saya ngomong sama teman Pak sambil dengerin. Izin Pak. Oh, ngobrol sama teman. Oke, sip. Tapi saya tidak nyimak Pak. Lagi? Siapa? Bang, tambahan Bang. Kan? Ya. Gini Bang, Lanjut. untuk mempertegas saja, kita riset. Kenapa? Ulangin putus-putus. Ya, kita kan tim riset gitu ya. 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 Jadi berdasarkan survei pendahuluan, UMKM yang ada di Ohil, khususnya wilayah mangrove ini, satu yang banyak itu adalah budidaya kerang, Ya. tambak kerang. Ya. Di pesisir pantai timur ini, di bagian Sipapi, Pasimo Kapas, Sungai Daun, Kubu mungkin, Kubu itu banyak. Kemudian di Sinaboy itu ada UMKM pengolahan buah bakau itu menjadi minuman. Ya. Ya. Jadi di situ kan ada transaksi bisnis. Ya. Ya. Lalu outcome-nya ke kita apa gitu? Atau hasil dari transaksi bisnis ini kita masuk ke PAD. Dalam mereka, ya. Untuk Tangerang itu mereka lebih kaya dari kita, Bang. Itu ratusan juta. Oke. Terus? Putus apanya nih, Devi? Devi signalnya putus. Dev? Ini Bung Wantoni. Ya. Kita tunggu dulu, si Devi masih ngomong terputus. Hilang Devinya. Oke. Sebelum ke Devi, Bung Wantoni di kecamatan mana,
Antoni Kubu Irawan. Kubu Salam, Pak. Kubu. Kubu Salam. Kuba. Kubu Babu Salam. Kubu Abu Salam. Ya. Kawasan gambut apa kawasan mangrove itu? Ada yang mangrove, Pak. Ada yang ini, Pak. Gambut. Ya. Oke. Sebagian gambut. Udah terbiasa keliling-keliling desa, Bung Wantoni, dalam kecamatan? Oh, udah biasa, Pak. Sudah biasa. Udah biasa ya. Golap patang, golap. Saya udah ditanggi. Iya. Ya. Tambah siluet dia karena yang apa cahayanya dari belakang. Hitam, Bes. Memang hitam, Bes. Wajah gelap. Wah, hitam. Harus gelap, dong. Ketua. Oke. Tadi Devi apa Wantoni sempat dengar semuanya tadi ya? Apa, Pak? Penjelasan tadi udah terdengar. Bang. Pak. Bang, ditunggu Devi tadi, Bang. Devi itu bisa memperkaya ini Oh, ya. iya. Sip. Wantoni, nanti kita ngobrol lagi. Kita masuk ke Devi. Devi? Bang? Dev? Oh, ada 2 biji Devi nih. Ya, laptop agak payah serang pakai HP. Oke, ya tadi terputus. Coba apa tadi PAD tentang pendapatan asli daerah tadi gimana? Jadi gini Bang, UMKM itu kan yang di desa kan itu ada transaksi bisnisnya. Ya. Ya. Kemudian kita kan ngasih modal ke UMKM. Ya. Kalau UMKM tambak kerang itu, mereka rata-rata udah besar gitu. Saya pikir dapat modal. Ya. Nah itu karena ada bisnis, itu outcome-nya ke kita apa gitu? Apakah masuk atau ada komitmen fee-nya ke kita atau ada transaksi bisnis antara kita dengan UMKM, misalnya tambak kerang tadi, entah kita jadi distributornya dan lain-lain gitu. Atau kita pemodal saja, atau kita sebagai fasilitator saja. Oke, sip. Jadi gini, pertama kalau kerang itu sudah berjalan dengan biaya besar, berarti kan dia sebetulnya bukan UMKM lagi, udah tidak tergolong UMKM lah untuk itu. Ya. Nah, tapi kita kan perlu informasi tentang analisa usahanya. Jadi belum tentu yang semua kita input akhirnya kita akan biayain. Ini kan kita mau menghimpun informasi analisa usaha UMKM. Ya, lalu siapa yang akan berbisnis tentang ini? Sebetulnya kita adalah para peneliti yang sedang mengupayakan masyarakat akhirnya punya bisnis. Bisnisnya itu bukan miliknya tim enumerator. Bisnis ini miliknya kelompok tani hutan bersama UMKM yang ada. Nah, di mana posisi enumerator ke depan? Ya nanti kan saya akan buka lagi lowongan siapa yang mau jadi pendamping mereka. Itu satu. Yang kedua, bisa jadi di antara kita mungkin selain jadi pendamping, memilih menjadi UMKM juga. Silakan. Kan begitu. Bisa jadi menjadi ini, Bang. Menjadi distribusi, Bang. Karena dia di Ya, kecamatan kan, UMKM-nya ada di desa, dia mendistribusikan ke kecamatan dan ke kabupaten kita ada, sehingga di provinsi pun kita ada gitu, Bang. Iya, betul.
bisa untuk membangun UMKM distribusinya. Maka akan kita hitung analisa usaha tentang pembelian produk dan didistribusikan. Itu Dev, karena nanti semua UMKM dan kelompok tani hutan ini itu akan ditawarkan tergabung dalam jaringan masyarakat gambut Provinsi Riau. Karena jaringan masyarakat gambut Provinsi Riau yang akan membangun bisnis pemasaran produk bisa. Gitu loh. Ini membangun jaringan-jaringan. Gitu Devi. Iya Bang. Jadi hubungan kerja dengan JMGR Rohil Bang? Kenapa? Hubungan Kita dengan JMGR Rohil. Ya. Kita adalah enumerator yang dikontrak oleh JMGR. Kita tenaga lepas yang dikontrak oleh jaringan masyarakat Gambut Riau. Gitu. Jaringan masyarakat Gambut Riau itu pimpinannya di Kabupaten Rokan Hilir adalah Pak Junaidi yang di Basnas. Kenal ya? Kenal. Teman-teman yang lain kenal? Enggak kenal. Gini Bang, apakah emulator yang saat ini dengan UMKM itu apakah mereka akan juga menjadi anggotanya JMGR ke depannya atau hanya sistem kontrak sehingga informasi terkait JMGR ke depannya apa kalau anggota kan lebih ini kan apa kegiatan JMGR mereka tahu gitu kan. Kalau emulator kan sistem kontrak gitu. Apakah mereka akan masuk ke sistemnya keanggotaan JMGR terkait UMKM dengan juga emulator yang saat ini akan dibentuk gitu, Pak. Oke, sip. Teman-teman sekalian, saya mau perkenalkan Saudara Yanto ini adalah masyarakat desa dari masyarakat kelurahan dari Kabupaten Pelalawan di Kecamatan Kepulauan Meranti. Dia adalah anggota masyarakat Desa Gambut yang jadi pengurus JMGR di tingkat pusat. Nah, penjelasannya tadi adalah tentang pertanyaan tadi apakah tim enumerator akan diregister menjadi anggota JMGR. Jawabnya adalah kita lihat dulu, misalnya kalau ternyata enumerator akhirnya mendaftarkan diri atau mencalonkan diri menjadi UMKM-nya, kita akan tawarkan untuk jadi anggota JMGR. Berarti akan mengisi formulir keanggotaan. Kalau enggak juga enggak apa-apa, kan begitu. Yang kedua, nanti kalaupun akan jadi pendamping ya kita tawarkan juga mau tergabung di JMGR atau tetap menjadi sahabat JMGR di luar JMGR. Itu nanti tahap berikutnya. Karena nanti kelompok tani hutan maupun UMKM yang terdata oleh kita tetap kita akan suratin ke depannya bersedia menjadi anggota atau tidak. Gitu loh. Itu ya. Mudah-mudahan terjawab. Bang Yanto, lihat wajahnya Bang. Yanto, wajahmu mana? Itu dia. Orang desa yang ngurusin wisata Bono itu di sana. Kalau dengar ada wisata ombak Bono di Sungai Kampar, nah itu di desa beliau. Ya. Gitu. Oke, teman-teman. Cukup ya untuk hari ini. Saya mau lanjut untuk yang di Dumai. Mungkin mereka masih kebingungan untuk mengaktifkan Zoom meeting-nya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan terakhir? Sebentar. Diana mana ini? Ngambek dia nggak dikasih hak bicara tadi.
Dari tadi dia udah keluar. Mungkin sinyalnya, Bang. Sinyalnya. Iya. Oke, sip. Cukup teman-teman, tunggu undangan pembekalan berikutnya ya. Siap. Nanti saya usahakan tidak semendadak ini, jadi kita bisa nyocokkan waktu ya. Mohon maaf ini mendadak. Makasih Bung Arfan, Bung Muhammad Hafiz, Bung Wantoni, Bung Devi, Bung Ruslan. Saya tutup sampai sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bes, Ganteng Pak Depi. Depi go memang ganteng dari dulu gonya. Siko Dari lahir ya Pia. Ngopi, Siko ngopi. Ya. Kopi. Isulah kada musim dian Pak Depi kemain. Isulah kada musim dian Pak Depi kemain lu. Sendiri ada Bilo tuh. Isu diundak pasti. Beruslan. Ditunggu. Siap. Pi. Ya, Bang. Bah Hafiz banyak kebitek tu. Ya, Bang. Bah Hafiz banyak kebitek tu. Datang kubu. Tua Aman. Kabari aja lah datang. Aman sih. Isu Bang Fadil ke kubu. Lah. Biar kami tunjuk hutan mangrove di kubu. Pohon nampan dia dalam mangrove tuh. Dalam gambui. Bom bakal menipah aja. Elah. Baru Ruslan, tahu nggak? Di mod Pak Ruslan. Mod. Ganti laptop. Ruslan gua banyak apa? Wang kayo. Kayo anak. Toy bonji ya. Astagfirullahaladzim. Roy, aku di bawah umur, Roy. Aku di bawah umur. Di bawah umur, ada apa bawah umur.